Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Zainal Aksan, mahasiswa PPK PAI Gelombang 3, kelas H3 tahun 2022 dengan LPTK UIN Salatiga. Mohon izin untuk membagikan video hasil ujian komprehensif tahun ini, Rabu 30 November tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Aksan, mahasiswa PPK PAI UIN Salatiga, Gelombang 3. Perkenalkan, mohon izin untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya dalam tahapan kegiatan ini. Yang pertama, bagian awal RPP ada identitas RPP itu sendiri. Di dalam RPP ada bagian awal itu ada identitas RPP. Kemudian disusul yang pertama adalah kompetensi intinya. Kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 ini harus dicantumkan. Kemudian komponen berikutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dicapai oleh didik dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu adalah pembelajaran yang harus dicapai yang tadi dituangkan di dalam kompetensi dasar itu. Dan di dalam indikator itu harus memuat KKO operasional yang berbasis atau high order thinking skill. Dan di sini Bapak Ibu dosen penguji bisa melihat di bagian indikator 3.6 di situ ada C1 menjelaskan dan mengidentifikasi, kemudian ada C4 dan 5 menganalisis dan mengevaluasi. Jadi ini sudah memuat indikatornya pembelajaran, sudah memuat HOTS. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi yang mengandung 3 aspek kompetensi. Deskripsi capaian pembelajaran yang mengandung 3 aspek dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan yang ditunjukkan lebih dari 3 capaian. Nah, ini sudah lebih dari 3 dari tujuan pembelajaran yang saya cantumkan. Kemudian RPP harus memuat materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini saya lampirkan di paling belakang supaya terlihat rapi, karena kalau saya masukkan di tengah nanti terlihat terlalu banyak. Jadi saya lampirkan di paling belakang. Kemudian komponen berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini berisi pendekatan, model pembelajaran, dan metode itu sendiri. Pendekatan yang saya gunakan adalah saintifik dan DPAC. Dan modelnya adalah discovery learning dan problem based learning. Untuk metode, tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Komponen berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini sudah memuat yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana di dalamnya insya Allah sudah memuat PPK, kemudian ada 4C, penguatan karakter, ada 4C yang berisi komunikasi, kolaborasi, creativity, dan lagi apa saya lupa tadi. Nah, ini. Suaranya putus-putus nih, Pak. Kemudian ini Bapak Ibu bisa melihat
Di dalam RPP saya sudah mengandung C4 tadi ya. Ada critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Ini juga sudah ada kegiatan literasinya, sudah memuat pendekatan saintifiknya, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi sampai dengan mengkomunikasikan. Ini Bapak Ibu, di dalam satu pertemuan RPP yang saya buat ini durasi waktunya kalau di tingkat SMK 1 kali 45 menit. Jadi untuk kegiatan pembukaan itu 10 menit, inti 105 menit, kegiatan penutup 15 menit. Kemudian komponen berikutnya yaitu media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang saya pakai dalam pembelajaran dalam RPP ada LCD, laptop, ada yang masih terlupakan, HP juga saya gunakan. Kemudian alat dan bahannya, PowerPoint, ya, sebagai bahan tayangnya nanti, dan kemudian ada lembar penilaian atau LKPD atau instrumen penilaian. Kemudian sumber yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran ada buku PAI, kemudian ada Al-Quran, kemudian buku lain yang menunjang, dan multimedia interaktif dan internet. Poin yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah ini penilaian hasil pembelajaran itu berupa satu penilaian Ya, langsung ke soalnya seperti apa? dan pembelajaran Soalnya. meliputi penilaian pengetahuan, sikap, dan sosial. Nah ini, terus kemudian penilaian pengetahuan juga ini meliputi penugasan diskusi, kemudian tes tertulis, dan kisi-kisi soal pengetahuan dan jawaban. Pak Zainal, halo Pak Zainal, langsung ke soalnya saja ya. Soalnya. Ini. Oke. Ini untuk soal yang sudah berbau hot. Oke, cukup share screen kita di stop biar lebih jelas ya. Oke, Bu. Di stop saja share screen-nya. Ini suara Pak Zainal ini putus-putus. Ya, di stop saja share screen-nya. Ya, Bu, sebentar. Stop, mana stop? Udah, Bu. Ya, dari RPP tadi yang sudah dipresentasikan, ya, itu tadi kan model pembelajarannya memakai PBL dan juga memakai discovery learning. Dua ya, double Pak ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Itu bagaimana nanti mengimplementasikannya itu seperti apa? PBL dan discovery learning, ya, Bu. Apa tuh bedanya antara discovery learning dengan problem based learning atau PBL itu? Kalau discovery itu lebih cenderung kepada bagaimana siswa itu menemukan masalah. Di permasalahan itu datang dari siswa. Tapi kalau problem learning, permasalahan dari guru, kemudian diberikan kepada siswa untuk dicari solusinya gitu, Bu. Nah, kalau dua-duanya berbeda, kenapa dijadikan satu di sini? Kan jelas-jelas mereka berbeda ya. Kenapa kemudian dua model pembelajaran yang berbeda dijadikan satu, Pak? Ya, meskipun semuanya sama-sama menggali permasalahan dan nanti mencari solusi, tetapi berbeda kan tadi basicnya atau fondasinya gitu. Jadi Oh, cukup okay. satu saja untuk model pembelajarannya mengambil PBL atau discovery learning gitu. Oh, okay. Itu terkait dengan model pembelajarannya. Okay. Nah, tadi untuk IPK dan juga tujuan pembelajarannya juga masih random ya, dalam artian belum ini ya, belum fokus ke beberapa ya, karena banyak sekali tadi KD-nya ya. Satu KD berapa, kemudian ada
menyebutkan, menjelaskan, kemudian menganalisis, ya, dan beberapa kata kerja operasional yang diinginkan gitu. Jadi kan kembali lagi harus realistis begitu. Oh Oke, gitu. terus satu pertanyaan Pak Zainal dan Iya, Bu. dua ya terkait dengan RPP-nya tadi, bagaimana nanti mengimplementasikan TPATK dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, kita mulai dalam proses pembelajaran di dalam kegiatan inti benar-benar mengintegrasikan TPACK itu dalam proses pembelajaran, mulai dari kita memaparkan video itu kan termasuk kita menggunakan TPACK, Bu. Nah, itu bagian dari integrasi TPACK terhadap proses pembelajaran itu sendiri gitu loh, Bu. Ya, apa yang Anda pahami tentang TPACK itu? Setahu saya ini tadi berbelajar technological pedagogical content of knowledge, Bu. Content knowledge ya. Nggih, Jadi memasukkan pengetahuan dan materi ke dalam proses pembelajaran dengan nggih. menggunakan Teknologi, Bu. teknologi. Nggih. Oke, terus terakhir tentang instrumen penilaian. Tadi tentu harus disesuaikan dengan yang di depan. Harus berbasis pada IPK dan tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai, gitu, Pak. Nah, bagaimana Pak Zainal mengembangkan soal berbasis HOTS? Seperti apa gambarannya? Mengembangkan soal berbasis hot. Eh, Ada tentunya beberapa, ya, jawabannya kan bisa dikaitkan dengan langkah-langkah penyusunan soal HOTS itu seperti apa misalnya. ya memahami dulu kompetensi dasarnya. Di situ bisa enggak nanti eh, dimasukkan komponen hot di dalam pembuatan soal. Ya, ya lucu itu kalau seperti itu bisa nggak dimasukkan HOTS itu. Jadi kan KD itu kan bisa kemudian diturunkan ya, diturunkan menjadi indikator kan di situ ada Iya, indikator ya, Bu. ATK, ya, ada indikator pembelajaran, kompetensinya apa, kemudian jadi tujuan pembelajaran. Jadi masing-masing itu kan bisa diturunkan ke sub-subnya sehingga bisa dikembangkan menjadi kata kerja operasional ya Pak ya. Ya, oke, kembali lagi harus dipelajari lagi ya terkait Iya, Bu. dengan bagaimana penyusunan soal HOTS dan terkait dengan itu ya, karena ini penting gitu. Oke, saya rasa cukup, Prof. Yes. Terima kasih Mas Yainal Aksan. Sekarang kita ingin tahu tentang bacaan Al-Quran. Ya, Bu. Prof. Siapkan Al-Quran dan buka surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. كذلك يحيي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله وهو الغفور الرحيم. Ditulis, Mas. Kayaknya laki-laki atau perempuan, Baca Pak? doa bacaan takbir ketiga. Tiga, ya? Setelah takbir ketiga itu apa bacaannya?
di close recordingnya. Oh, kalau mau closing dulu nggak apa-apa. Kita rasa sudah cukup. Closing sedikit saja ya. Jadi biar dengan nanti kalau ngedit video itu ada misalnya begini, ucapan terima kasih, begitu saja sudah cukup. Alhamdulillah sudah menyelesaikan dan komplit begitu. Gitu. Ya. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dosen, Ibu Umami dan Profesor Kastolani yang telah membimbing saya dalam kegiatan ujian komprehensif ini. Mudah-mudahan ini menjadikan amal yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk insan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu.